Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Walyasi dan rekan saya Andri Riyandi, Muhammad Rifki Ramadan, dan Bella Triana. Kami di sini akan menjelaskan mengenai reaksi adisi menggunakan reaksi Grignard. Cakupan yang akan kami bahas itu yang pertama mengenai biografi penemu, yaitu Victor Grignard. Yang kedua, penghargaan yang diperoleh Victor Grignard. Yang ketiga, mekanisme umum reaksi Grignard. Dan yang keempat, contoh penggunaan reaksi Grignard. Biografi Victor Grignard. Victor Grignard atau dengan nama lengkap François Auguste Victor Grignard adalah seorang kimiawan yang lahir di Rue des Carrières 51 Strasbourg, Prancis pada 6 Mei 1871. Dia merupakan seorang jenius yang sudah mendapatkan gelar sarjana di usianya yang baru 17 tahun. Pada tahun 1889, dia mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di École Normale Spéciale di Cluny, dan setelah 2 tahun sekolahnya tersebut ditutup, yang akhirnya Grignard dipindahkan ke University of Lyons. Di sana dia melanjutkan pendidikan beasiswanya dan masuk ke Faculté des Sciences, di mana ia bekerja sama dengan Louis Biffalt, yang merupakan seorang kimiawan terkemuka, dan lulus pada tahun 1901 sebagai Profesor General Chemistry di Lyons, dan ditunjuk sebagai Maître de Conférence di University of Besançon pada tahun 1905. Grignard terus bekerja hingga akhir hayatnya pada 12 Desember 1935 dan meninggal ketika sedang mengerjakan impiannya untuk membuat referensi kimia yang hebat dalam bahasa Prancis. Victor Grignard ini mendapatkan banyak sekali penghargaan, namun yang paling terkenal adalah dia mendapatkan penghargaan internasional tertinggi di Nobel Prize for Chemistry pada tahun 1912, di mana pada tahun 1899, berdasarkan rekomendasi dari penasihat doktoralnya, yaitu Philippe Barbier, dia mulai mempelajari senyawa organomagnesium. Dengan cepat, ia menemukan penerapan dari reagen ini yang berperan penting dalam sintesis organik. Dari sinilah ia mulai dikenal sebagai salah satu tokoh yang berperan penting dalam pengembangan ilmu kimia. Dengan sumbangsihnya yang paling terkenal adalah reagen Grignard. Penghargaan lain yang dia dapatkan adalah Berthelot Medal pada tahun 1902, The Fricks Jaxer pada tahun 1905, mendapatkan The Lavoisier Medal pada tahun 1912, menyandang gelar doktor kehormatan dari Universities of Brussels and Leuven, serta dalam susunan Legion d'Honneur dia bergelar Chevalier pada tahun 1912, naik pangkat menjadi officier pada tahun 1920, dan menjadi commander pada tahun 1933. Lalu selanjutnya, mekanisme umum reaksi Grignard. Nah, jadi reaksi Grignard ini itu dapat dilakukan untuk mensintesis senyawa alkohol, baik itu alkohol primer, alkohol sekunder, ataupun alkohol tersier dari suatu aldehid atau keton. Reaksi Grignard ini termasuk ke dalam jenis reaksi adisi nukleofilik. Rumus umum reaksi Grignard itu adalah aldehid atau keton ditambah dengan reaksi Grignard akan menghasilkan alkohol. Rumus umum reaksi Grignard adalah RMgX yang terdiri dari karbon, logam, dan halida. Halida di sini dapat berupa Br atau Cl. Lalu reaksi Grignard itu yang umum digunakan hanya sampai C4. Yang pertama ada CH3MgBr dan CH3MgCl berupa metil. Lalu yang kedua ada C2H5MgBr dan C2H5MgCl yang berupa etil. Lalu yang ketiga ada C3H7MgBr dan C3H7MgCl dapat berupa N-propil dan isopropil. Lalu yang keempat ada C4H9MgBr dan C4H9MgCl dapat berupa N-butil, isobutil, sekbutil, dan terbutil. Selanjutnya, mekanisme umum reaksi Grignard baik pada aldehid dan keton sama saja. Reaksi ini terjadi pada gugus karbonil pada aldehid dan keton, yaitu ikatan rangkap C dan O.
di mana oksigen bermuatan parsial negatif dan karbon bermuatan parsial positif. Sedangkan pada reaksi Grignard yang digunakan, terdapat alkil bermuatan parsial negatif, halida bermuatan parsial negatif, dan logam bermuatan parsial positif. Logam ini bermuatan parsial positif yang kuat karena adanya halogen sehingga dapat diserang oleh oksigen dari gugus karbonil. Selain itu juga, dengan bantuan dry ether yang dapat melarutkan reaksi Grignard sehingga alkil lepas dari logam dan halida, maka oksigen akan membawa serta halida, tidak hanya logamnya saja, yang membuat salah satu ikatan C dan O putus. Dengan putusnya ikatan tersebut, maka C akan kekurangan tangan, sehingga menjadi bermuatan positif kuat membentuk senyawa intermediate dengan karbokation primer, sekunder, atau tersier. Karbokation yang merupakan elektrofil diserang oleh alkil yang merupakan nukleofil dari reaksi Grignard. Setelah itu, dengan bantuan H+ atau asam bermuatan positif kuat sehingga O akan lebih tertarik menarik asam H+ dibandingkan logam dan halida, sehingga logam dan halida lepas dan H berikatan dengan O membentuk gugus alkohol. Selanjutnya saya di sini akan menerangkan tentang contoh-contoh penggunaan reaksi Grignard pada sintesa beberapa macam alkohol. Yang pertama, reaksi Grignard ini bisa untuk mensintesis etanol dengan syarat yaitu menggunakan reagen metanal atau formaldehid. Jadi, jika formaldehid direaksikan dengan reaksi Grignard, maka akan menghasilkan alkohol primer. Seperti pada contoh, saat metanal direaksikan dengan CH3MgBr, maka akan menghasilkan etanol dan MgBr. Selanjutnya, sintesa Grignard bisa digunakan untuk sintesa alkohol sekunder. Sebagai contoh adalah sintesa isopropil alkohol. Di sini, reagen yang digunakan adalah etanal atau asetaldehid. Di mana jika etanal ini direaksikan dengan reaksi Grignard, akan dihasilkan alkohol sekunder. Seperti pada contoh, etanal direaksikan dengan reaksi Grignard menghasilkan isopropil alkohol atau 2-propanol. Selanjutnya, pembuatan alkohol tersier. Pembuatan alkohol tersier ini menggunakan reagen yaitu aseton atau bisa juga keton yang lain. Di sini aseton direaksikan dengan reaksi Grignard akan menghasilkan terbutil alkohol atau 2,2 dimetil propanol.